Anda tahu, biasanya kalau kita mikirin tentang kekuasaan atau hierarki gitu ya, Mm-mm. otak kita pasti langsung ngebayangin hal-hal yang skalanya raksasa. Yang besar-besar ya? Benar. Contohnya arsitektur deh. Coba Anda bayangin melangkah masuk ke ruang tahta sebuah kerajaan kuno. Hmm. Atau lobi perusahaan multinasional raksasa hari ini. Arsitekturnya itu secara harfiah memaksa Anda buat menengadah. Iya, dibikin tinggi-tinggi. Betul, Anda lihat ke atas, terus otomatis Anda merasa kecil. Dan setiap anak tangga yang memisahkan penguasa dari mereka yang dikuasai, itu memang dirancang sengaja buat ngebangun jarak psikologis. Dan ruang fisik itu pada dasarnya mendikte psikologi kita bahkan sebelum kita sempat ngucapin satu patah kata pun. Ah ya, Arsitektur kekuasaan itu visual banget. Dan polanya selalu vertikal. Pasti ada yang posisinya di atas dan ada yang di bawah. nah, sekarang coba Anda bandingin gambaran itu dengan pemandangan sekelompok orang yang lagi duduk melingkar di atas lantai. Nggak ada yang lebih tinggi kan? Nggak ada kursi, nggak ada podium. Tiba-tiba arsitektur kekuasaan tadi tuh runtuh total. Ruang yang tadinya vertikal dan mengintimidasi langsung berubah jadi horizontal dan setara. Tepat sekali. Nah, dalam eksplorasi kita hari ini, kita bakal ngeliat gimana konsep ruang dan jarak ini diterjemahkan ke dalam instrumen yang jauh lebih intim dan personal, yaitu tubuh Anda sendiri. Dan ini jadi sangat menarik ya, karena tubuh kita ini sebenarnya terus-menerus dilatih buat ngomong pakai bahasa ketundukan atau dominasi sosial. Seringnya tanpa kita sadari, kan? Bener banget. Di interaksi sehari-hari kita nggak sadar melakukan itu. Untuk Anda yang mendengarkan, kita udah ngumpulin setumpuk sumber yang sangat beragam buat diskusi kita kali ini. Kita bedah teks fikih klasik, artikel sosiologi modern, sampai perbedaan tradisi antar ormas Islam besar di Indonesia. Sumbernya lumayan padat ya kali ini. Banget. Topiknya mungkin kedengeran kayak pelajaran budi pekerti anak sekolah dasar nih. Etika sapaan fisik. Kayak jabat tangan, cium tangan, membungkuk. Tapi misi kita hari ini bukan cuma buat bacain daftar panjang tentang apa yang boleh dan nggak boleh. Bukan sekedar buku aturan ya. Sama sekali bukan. Misi kita adalah membongkar gimana Islam secara historis menggunakan gestur fisik tubuh Anda ini untuk memproteksi kesetaraan, mencegah feodalisme, dan yang paling penting, ngejaga martabat pikiran Anda. Karena agama di konteks ini berfungsi sebagai sistem yang secara aktif mendekonstruksi bahasa tubuh. Ya mengatur kapan tubuh ini boleh merendah dan kapan tubuh harus dipertahankan buat berdiri tegak secara mutlak. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari titik nol dulu. Gestur yang paling universal di seluruh dunia. Jabat tangan. Kenapa sebuah tradisi spiritual menaruh perhatian yang sebegitu besarnya pada sekedar bertemunya dua telapak tangan? Yang sangat memukau di sini adalah gimana sejarah awal Islam merespons gestur ini. Berdasarkan catatan historis dari sumber kita, jabat tangan itu ternyata bukan sesuatu yang otomatis dipraktekkan sama semua orang di Jazirah Arab pada masa itu. Oh, bukan tradisi umum awalnya? Bukan. Catatan sejarah kita menyebutkan kalau penduduk Yaman adalah kelompok pertama yang mempraktekkan jabat tangan ini secara konsisten di masa Nabi Muhammad. Kenapa spesifik penduduk Yaman? Nah, alasan sosiologisnya ini sangat puitis. Mereka itu dikenal dalam sejarah sebagai kaum yang hatinya paling lembut. Bayangin di tengah budaya padang pasir yang keras, di mana pertemuan antar kabilah itu seringkali diwarnai kecurigaan. Dan tangan lebih terbiasa megang pedang, ya kan? Tepat. Di tengah situasi itu, penduduk Yaman datang dengan tangan terbuka yang nuntut sentuhan tanpa senjata. Jabat tangan ini dilihat sebagai manifestasi fisik dari kelembutan hati dan transparansi niat tadi. Jadi itu semacam interupsi fisik terhadap budaya curiga ya? Menarik. Dan ada dimensi spiritual yang luar biasa spesifik juga diletakkan di situ. Sumber kita nyatet sebuah riwayat yang bilang kalau ada dua orang muslim bertemu terus berjabat tangan, dosa-dosa mereka berdua diampuni bahkan sebelum kedua tangan itu terlepas. Bahkan sebelum terlepas, ya. Ini kan bukan sekedar formalitas basa-basi kan? Ini kayak ada penghapusan beban spiritual yang terjadi secara instan lewat kontak fisik itu. Analogi saya tuh, jabat tangan ini ibarat koneksi Bluetooth antar jiwa. Wah, koneksi Bluetooth gimana tuh maksudnya? Iya, untuk bisa tersambung, kedua perangkat kan harus ada di frekuensi yang sejajar, harus horizontal, nggak bisa yang satu dominan dari kejauhan.
Dan kalau kita amati lebih detail gimana Nabi Muhammad mempraktikkan jabat tangan, ada standar yang luar biasa radikal. Ah iya, catatan sejarahnya sangat teliti soal ini. Saat beliau berjabat tangan dengan siapapun, beliau itu nggak pernah narik tangannya lebih dulu. Wow, Beliau selalu membiarkan lawan bicaranya yang lepasin genggaman itu duluan. Terus, beliau juga nggak pernah memalingkan wajah atau membuang pandangan sebelum orang tersebut ngelakuinnya. Dan ini semua dilakuin dengan senyuman yang dinilai sebagai sedekah. ketika Anda ngulurin tangan, ngenggam tangan orang lain, dan Anda nolak buat ngelepasin duluan, Anda tuh lagi memaksa interaksi tersebut buat ngunci di satu level yang persis sama. Benar. Nggak ada pihak yang mendominasi kapan interaksi itu kelar. Nah, kenapa harus gestur horizontal kayak gini yang ditekankan banget? Karena secara sosiologis, jabatan tangan itu adalah instrumen anti-feodalisme yang paling murni. Saat dua telapak tangan ketemu di tengah, tekanannya seimbang, kita itu sebenarnya lagi ngirim sinyal neurologis ke otak kita masing-masing. Sinyal bahwa kita setara. Persis, sinyal bahwa nggak ada hierarki di ruang ini. Saya bukan penguasa Anda, dan Anda bukan hamba sahaya saya. Ini cara fisik buat membumikan kesetaraan, ngeruntuhin tembok kelas sosial, cuma dengan durasi beberapa detik bertemunya tangan. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Kalau jabat tangan adalah mesin penyambung kesetaraan yang luar biasa, lalu kenapa tiba-tiba kita nabrak tembok bata yang tebal banget waktu bahas batasan antar gender? Nah, ini dia transisinya. Iya kan? Kalau kita lihat sumber-sumber hukum Islam kita, ada larangan yang keras banget buat berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Saya baca salah satu peringatan di teks klasik, dan bunyinya itu grafis banget. Dibilang gini, lebih baik kepala seseorang ditusuk dengan pasak besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Itu keras banget loh. Memang. Dan ini adalah lompatan paradigma yang sering bikin orang modern bingung. Di satu sisi, jabat tangan didorong habis-habisan buat melebur batas sosial, tapi begitu masuk garis gender, tiba-tiba dibatasi dengan ancaman yang ekstrim. Gimana para ulama melihat ini? Win sama orang yang udah sangat sepuh atau lansia. Dan pastinya nggak ada syahwat. Pengecualian untuk lansia ini ngasih kita petunjuk besar nih. Berarti titik berat larangannya bukan karena sentuhan kulit lawan jenis itu sendiri secara magis kotor kan? Kalau emang gitu, nyentuh lansia pun pasti tetap dilarang. Analisis yang tajam, betul sekali. Berarti hukum ini merespons potensi sosiologis dan biologis dari sentuhan itu, yaitu bangkitnya syahwat. Anda menyentuh inti dari metodologi hukumnya. Pakar modern seperti Yusuf Qaradawi meletakkan larangan ini di bawah konsep yang disebut sad az-zariyah. Sad az-zariyah, itu maksudnya langkah preventif ya? Betul. Langkah preventif buat memotong jalan menuju fitnah. Jadi hukumnya itu nggak menghukum jabat tangannya, tapi nutup celah psikologis pertama yang bisa mengarah ke komplikasi emosional. Ini bukan diskriminasi. Tapi tunggu, ini jadi kerasa kayak mengekang nggak sih? Maksudnya, di dunia modern sekarang, kalau kita nolak jabat tangan sama kolega lawan jenis, itu kan sering dianggap nggak sopan. Tapi, kalau kita ubah sudut pandangnya, bukankah aturan ini malah ngasih kita semacam otonomi tubuh? Hak mutlak buat bilang, maaf, tubuh saya nggak bisa disentuh sembarangan. Sangat bisa dilihat dari lensa itu. Aturan ini ngebangun batasan supaya interaksi tetap profesional dan bermartabat. Malah ada riwayat dari Aisyah yang nyebutin kalau Nabi itu membayat para wanita murni cuma pakai lisan. Nggak ada sentuhan sama sekali. Padahal bayat untuk pria biasanya pakai jabat tangan kan? Iya. Terus ada lagi riwayat yang lebih unik dari Ummu Atiyah. Saat bayat, Nabi pernah mencelupkan tangannya ke dalam sebuah bejana berisi air. Dan para wanita yang mau bayat juga mencelupkan tangan mereka ke bejana air yang sama. Wah, itu brilian banget. Airnya jadi medium yang hubungin mereka ya. Betul, kontrak politiknya sah, penghormatannya dapat, tapi kulit tetap nggak bersentuhan. Ini bukti nyata kalau kita bisa menghargai posisi lawan jenis secara utuh tanpa harus melibatkan kontak fisik yang berisiko. Masuk akal banget. Jadi, gender boundary ini melindungi kemurnian interaksi. Nah, sekarang setelah kita netapin batasan horizontal tadi, saya pengen ngebahas gestur yang lebih vertikal dan intim. Kayak cium tangan atau pelukan cipika-cipiki. Kapan rasa hormat kayak gini berubah jadi bumerang? Dari perjalanan jauh. Ada contohnya di riwayat. Ada. Nabi Muhammad itu pernah tergesa-gesa keluar menyambut dan memeluk sahabatnya Zaid bin Haritsah pas dia baru balik. Abu Bakar juga diriwayatkan nyium pipi putrinya Aisyah pas lagi sakit. Berarti ini ekspresi kasih sayang yang wajar ya?
Betul, tapi Imam Nawawi ngasih penegasan nih. Gestur ini bisa jadi makroh atau sangat nggak disukai kalau dilakuin setiap hari tanpa ada sebab khusus. Rutinitas itu bisa ngebunuh makna asli dari gesturnya. Lantas, apa makna dari semua ini kalau kita hubungin ke cium tangan? Ini kan gestur yang sangat vertikal. Hal ini memunculkan satu pertanyaan krusial tentang cium tangan. Cium tangan itu boleh secara sporadis buat orang berilmu, orang saleh, atau orang tua. Ada contohnya, orang Yahudi nyium tangan Nabi, atau sahabat Zaid bin Sabit nyium tangan Ibnu Abbas karena ilmunya. Tapi di sumber kita, ada peringatan yang bikin kaget. Dibilang kalau seseorang bisa kehilangan 2/3 agamanya kalau dia nyium tangan orang kaya hanya karena kekayaannya. 2/3 loh. Apa hubungannya nyium tangan sama ketundukan mental sampai segitunya? Karena pas Anda nyium tangan orang cuma karena duitnya atau jabatannya, Anda itu lagi menundukkan martabat rohani manusia pada materi. Menghormati ilmu itu adab, tapi menghormati uang lewat fisik itu artinya Anda menghancurkan fondasi keyakinan Anda sendiri bahwa rezeki itu dari Tuhan. Anda jadi menyembah manusia. Wah, itu tamparan keras sih. Dan kalau kita bicara fakta sosiologis di Indonesia, ini kerasa banget ya. Sumber kita ngelaporin dua tradisi yang beda dari ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, tentang cium tangan ustadz. Dan ini kita bahas bukan buat milih siapa yang benar ya, tapi buat ngeliat cara beda ngelindungin kesetaraan. Betul, kita murni lihat dari kacamata sosiologis. Di Nahdlatul Ulama, tradisi cium tangan kiai itu sangat kuat. Tujuannya adalah mencari berkah atau tabaruk. Ini bentuk penghormatan murni, ta'zim kepada ilmu dan pewaris Nabi. Mereka ngelihat ini sebagai adab yang harus dijaga. Terus di sisi lain, Muhammadiyah ngambil jalan yang beda banget. Iya, Muhammadiyah secara khusus nggak membiasakan jemaahnya nyium tangan ustadz. Bahkan sejak era pendirinya, KH Ahmad Dahlan. Kenapa? Untuk menghindari yang namanya pengkultusan individu. Mereka mau memposisikan ustadz itu murni sebagai guru yang setara. Giginya beda. Nah, bicara soal pemujaan manusia, ini ngebawa kita ke titik paling ekstrim dari penghormatan fisik. Gimana dengan membungkuk? Atau tunduk total ke manusia? Di sini aturannya absolut. Nabi melarang keras umatnya saling menunduk kayak gerakan ruku atau berdiri berlebihan kayak nyambut raja. Ulama seperti Ibnu Taimiyah sepakat ini haram. Kenapa sampai diharamkan? Karena posisi ruku atau sujud itu adalah ibadah yang mutlak cuma untuk Allah. Tapi praktiknya dan kadang kita nemuin fenomena kultus ya. Santri jalan jongkok berlebihan, nyium sandal kiainya, atau sampai ngerebut sisa kopi guru. Di sumber kita ini disebut hulud ya. Iya. Hulu itu artinya berlebihan. Udah menyimpang dari rasa hormat yang murni. Secara filsafat tauhid, larangan membungkuk itu sebenarnya adalah deklarasi bahwa nggak ada Tuhan-Tuhan kecil dalam struktur sosial masyarakat. Tauhid itu konsep kesetaraan yang radikal banget loh. Saya ngebayanginnya gini, membungkukkan badan secara total ke manusia itu ibarat kita ngasih password kesadaran diri kita ke orang itu. Islam kan pengen kita berpikir dan berdiri tegak, bukannya sekedar membebek atau ikut-ikutan buta. Jika kita tarik ini ke gambaran yang lebih besar, larangan membungkuk itu bukan cuma soal ngebatasin sopan santun. Ini soal pembebasan diri. Anda bisa hormat sama orang tanpa harus kehilangan akal sehat dan suara kritis Anda. Wah, jadi kalau kita simpulin semua diskusi kita dari awal, Kesimpulannya, segala etika salam dalam Islam, dari jabatan tangan yang erat, batasan antar gender, sampai larangan membungkuk itu punya satu benang merah. Mengembalikan interaksi manusia pada kesetaraan horizontal, ngejaga pikiran tetap merdeka, dan mastiin kalau ketaatan mutlak yang vertikal itu cuma buat Tuhan. luar biasa. Sebuah sistem proteksi martabat yang sempurna. Nah, kita udah ngebahas gimana tubuh fisik kita dilarang untuk membungkuk dan tunduk membabi buta pada manusia di dunia nyata. Tapi, ini memicu sebuah pemikiran baru bagi Anda. Gimana tuh? Tapi, apakah tanpa sadar, perhatian Anda, waktu luang Anda, dan opini Anda udah lama membungkuk dan bersujud pada algoritma, kepada influencer, atau tren viral di media sosial? Ingat, ketundukan yang paling berbahaya mungkin adalah ketundukan yang sama sekali nggak melibatkan tubuh fisik Anda. Itu poin renungan yang sangat dalam ya. Betul. Terima kasih sudah bergabung di eksplorasi kita hari ini. Tetaplah berdiri tegak, jaga pikiran kritis Anda, dan sampai jumpa di penyelaman mendalam kita selanjutnya.